Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kesehatan ya. Oh ya, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai Support Department Cost Allocation atau alokasi biaya departemen pendukung. Karena itu, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusi. Dengan saya, Mega Gita Puspita dengan NPM 1910104126 bersama dua rekan saya, yaitu Nur Jannah dengan NPM 1910104033 dan Yuli Kurniasih dengan NPM 1910104077. Selamat menyimak, tetap semangat ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari mengenai satu, definisi alokasi biaya, yang kedua ialah jenis-jenis departemen, yang ketiga ialah tujuan alokasi, kemudian yang keempat ialah mengalokasikan biaya suatu departemen ke departemen lain, kemudian yang kelima ialah memilih metode alokasi biaya departemen pendukung, kemudian yang keenam yaitu tarif overhead departemen dan perhitungan harga pokok produk. Yang ketujuh yaitu mengenai alokasi biaya patungan. Yang kedelapan itu metode alokasi biaya patungan. Dan yang kesembilan mengenai produk sampingan. Pada materi pagi ini mengenai alokasi biaya departemen pendukung, saya akan menjelaskan mengenai 3 poin, yaitu yang pertama ialah definisi alokasi biaya. Nah, saya tanya dulu ya teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan alokasi biaya itu? Nah, alokasi biaya merupakan biaya-biaya yang memberikan manfaat bersama yang terjadi apabila sumber daya yang sama digunakan dalam output atau keluaran dua, lebih jasa, ataupun suatu produk. Untuk poin yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis-jenis departemen. Dalam fungsi perusahaan, departemen ini merupakan objek biaya, di mana di dalam perusahaan tersebut terdapat dua kategori departemen. Yang pertama ialah departemen produksi, dan yang kedua adalah departemen pendukung. Di dalam departemen produksi ini, mereka mengerjakan sesuatu sesuai dengan produk yang ia produksi. Kemudian, secara langsungnya mereka bertanggung jawab terhadap barang yang ia jual kepada pelanggan. Nah, sedangkan yang departemen pendukung, mereka menyediakan layanan jasa kepada publik untuk mendukung departemen produksi. Dan mereka secara tidak langsung berhubungan dengan barang atau produk yang ia berikan kepada pelanggan. Begitu ya. Poin yang ketiga ialah tujuan alokasi, di mana terdapat beberapa tujuan penting yang berhubungan dengan alokasi biaya departemen pendukung ke departemen produksi yang telah diidentifikasikan oleh IMA. Untuk yang pertama ialah memperoleh harga yang disepakati bersama, di mana penentuan harga yang kompetitif mensyaratkan atas pemahaman biaya. Nah, perusahaan dapat memperoleh peluang potensi bisnis yang bagus dan membuat penawaran yang baik apabila mengetahui biaya tiap jasa ataupun produk. Nah, yang untuk kedua yaitu untuk menghitung profitabilitas lini produk, di mana hal yang berhubungan dekat dengan penentuan harga ialah untuk mendapatkan suatu laba. Perusahaan harus yakin dengan semua produk yang ia produksi itu akan menghasilkan laba, dan laba perusahaan secara keseluruhan tidak menyamarkan atas kinerja dari suatu produk tertentu. Nah, yang ketiga yaitu untuk memperkirakan pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian sesuai dengan tujuan perencanaan dan pengendalian IMA.
Berdasarkan evaluasi, manajer dapat memutuskan untuk menghilangkan beberapa jasa, memindahkan sumber daya ke jasa lainnya, dan menetapkan ulang harga jasa tertentu, serta menerapkan pengendalian biaya yang lebih ketat di beberapa area. Untuk yang keempat, yaitu untuk menilai persediaan, di mana bagi organisasi manufaktur, persediaan menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, peraturan pelaporan keuangan atau GAAP mensyaratkan biaya produksi langsung dan semua biaya tidak langsung untuk dibebankan pada produk yang diproduksi. Dan hal ini menimbulkan bahwa persediaan dan harga pokok penjualan harus memasukkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan semua overhead manufaktur. Untuk yang kelima, yaitu dapat memotivasi manajer, di mana alokasi yang dapat digunakan untuk memotivasi para manajer ini apabila Departemen Produksi bertanggung jawab atas kinerja ekonomi unit mereka dan memastikan para manajer untuk menggunakan suatu jasa hingga manfaat marginalnya suatu jasa sama dengan biaya marginalnya. Oke, begitu ya teman-teman. Alokasikan biaya suatu departemen ke departemen lain, yaitu yang pertama ada tarif pembebanan tunggal, dan yang kedua ada tarif pembebanan ganda, dan yang ketiga ada penggunaan yang dianggarkan versus penggunaan aktual. Pilih metode alokasi biaya departemen pendukung. Pertama, metode alokasi langsung, kedua metode alokasi berurutan, dan yang ketiga metode alokasi timbal balik, dan yang keempat ada perbandingan ketiga metode. Tarif overhead departemen dan perhitungan harga pokok produk, yaitu dengan rumus tarif sama dengan biaya departemen pendukung yang dialokasikan, ditambah biaya overhead langsung, dan dibagi dengan ukuran aktivitas. Alokasi biaya patungan. Produk patungan atau joint produk merupakan dua atau lebih produk yang diproduksi secara simultan dengan proses yang sama hingga titik pemisahan. Alokasi dari biaya harus dilakukan untuk tujuan pajak penghasilan dan pelaporan keuangan untuk menilai persediaan yang dimasukkan ke neraca dan menentukan laba. Metode alokasi biaya patungan. Terdapat 3 metode dalam mengalokasikan biaya patungan yang dapat digunakan. Yang pertama adalah metode unit fisik. Berdasarkan metode ini, biaya patungan didistribusikan ke produk berdasarkan ukuran fisik. Secara perhitungan, metode unit fisik mengalokasikan ke setiap produk patungan proporsi yang sama dari biaya patungan dengan proporsi unit yang mendasarinya. Kemudian metode yang kedua adalah metode nilai penjualan saat pemisahan. Metode ini mengalokasikan biaya patungan berdasarkan proporsi setiap produk pada nilai penjualan pada saat titik pemisahan. Semakin tinggi nilai pasar, semakin besar bagian dari biaya patungan yang dibebankan pada produk tersebut. Metode yang ketiga adalah metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Ketika nilai pasar digunakan untuk mengalokasikan biaya patungan, kita menggunakan nilai pasar pada saat titik pemisahan. Akan tetapi, harga pasar untuk produk tertentu terkadang tidak ada yang tersedia saat titik pemisahan. Dalam hal ini, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dapat digunakan. Pertama, tentukan nilai penjualan hipotesis untuk setiap produk bersama dengan pengurangan semua biaya pemrosesan yang bisa dipisahkan dari nilai pasar akhir. Hal ini akan memperkirakan nilai penjualan saat pemisahan. Kemudian, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan bisa digunakan untuk memproratakan biaya patungan berdasarkan bagian dari setiap produk atas nilai penjualan hipotesis. Kemudian selanjutnya adalah produk sampingan. Produk sampingan umumnya tidak dialokasikan ke biaya produk patungan. Penjualan produk dimasukkan dalam pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi atau diperlakukan sebagai kredit untuk barang dalam proses dari produk utama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata dalam pemaparan materi, kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.